Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang PPh pasal 22, 23, 24, dan 25. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama Putra dengan NIM 2024-006, Prodi S1 Akuntansi, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Adinda Talita Salsabila dengan NIM 2024 SA001. Pendahuluan, pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak penghasilan PPh memiliki peran penting sebagai instrumen utama dalam menghimpun dana dari aktivitas ekonomi masyarakat. Pajak ini dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sebagai bagian dari sistem PPh, pemerintah menetapkan berbagai pasal yang mengatur pemotongan dan pembayaran pajak secara spesifik sesuai dengan jenis penghasilan, subjek pajak, dan bentuk transaksi. Di antara ketentuan tersebut, PPh pasal 22, 23, 24, dan 25 merupakan jenis-jenis PPh yang saling berkaitan antara dalam hal pemotongan, pemungutan, dan pembayaran pajak penghasilan. PPh pasal 22 berfokus pada pemungutan pajak atas kegiatan impor dan transaksi perdagangan barang tertentu. PPh pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang bersumber dari modal, jasa, atau hadiah. PPh pasal 24 memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengkreditkan pajak yang dibayar di luar negeri agar tidak terjadi pajak berganda. PPh pasal 25 mengatur tentang angsuran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dalam rangka mengurangi beban pajak di akhir tahun. Bagian 5, pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 adalah jenis pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi tertentu yang dilakukan oleh wajib pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pajak ini dapat dipungut pada saat transaksi pembelian barang, baik oleh badan usaha dalam negeri maupun pada saat impor barang. PPh pasal 22 adalah mekanisme untuk memastikan negara menerima sebagian dari transaksi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pembelian barang dan impor. Pemungut PPh pasal 22 adalah 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, kuasa penggunaan anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa penggunaan anggaran KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Yang kelima, badan milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Lalu, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas timbangan batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Objek pemungutan PPh pasal 22, 1. Pembeli barang dalam negeri, misalnya perusahaan membeli barang dari pemasok di Indonesia. Yang kedua,
Impor barang. Semua barang yang diimpor ke Indonesia, termasuk barang dari luar negeri, dikenakan PPh pasal 22. Yang ketiga, pembayaran atas penghasilan. Beberapa penghasilan tertentu yang telah ditetapkan dan dikenakan PPh pasal 22. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang ketiga, dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali atau reimpor yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan, pemerintah BUMN, dan badan usaha tertentu, badan usaha industri atau eksportir, dan pembeli komoditas tambang. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah, BOS, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan diekspor. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang dilakukan penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia. Pembelian gabah atau beras oleh bendahara pemerintah, pembelian gabah atau beras oleh Bulog, pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh perusahaan umum Badan Urusan Logistik. Sifat pemungutan. Pada dasarnya pemungutan pajak penghasilan pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Khusus pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyalur atau agen bersifat final. Besarnya PPh pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Tarif PPh pasal 22 besarnya pemungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut. 1. Atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API sama dengan 2,5% kali nilai impor. Non-API sama dengan 7,5% kali nilai impor. Yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% kali harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, sama dengan 1,5 kali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final. Selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Yang kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengepul ditetapkan 0,25% kali harga pembelian atau tidak termasuk PPN. Yang keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% kali nilai impor atas penghasilan yang diterima atau diperoleh rekan sehubungan dengan transaksi. Yang ketujuh, pihak lain untuk melakukan pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penjualan. Bagian 6. Pajak penghasilan PPh pasal 23. Pengertian. PPh pasal 23 adalah jenis pajak yang dipotong oleh pihak yang memberikan pembayaran atau penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Objek yang dikenakan PPh pasal 23 antara lain berupa bunga, royalti, sewa, dan penghasilan dari jasa yang diberikan oleh wajib pajak kepada pihak lain. Pemotong PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 adalah 1. Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yang hanya memotong PPh pasal 23 atas sewa saja. Yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 harus ada surat keputusan penunjuk yang diterbitkan oleh Kepala KPP dan tidak ada format baku yang tersedia, yaitu 1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akte tanah, atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat. Pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Lalu cara menghitung PPh pasal 23. Perhitungan PPh pasal 23 adalah dengan mengalihkan tarif pemotongan dengan jumlah penghasilan yang diterima. PPh pasal 23 sama dengan jumlah penghasilan dikali tarif pemotongan. Contoh kasus, jika wajib pajak menerima penghasilan dari bunga deposito sebesar 100 juta, maka PPh pasal 23 sama dengan 100 juta dikali 15% sama dengan 15 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Dinda. Silakan Mbak Dinda. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Andika untuk paparannya mengenai materi PPh pasal 22 dan juga PPh pasal 23. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi PPh pasal 24 dan juga PPh pasal 25. Kita masuk ke bagian 7, yaitu pajak penghasilan pasal 24. Yang pertama ada pengertian tentang PPh pasal 24, yakni peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi terutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Ada beberapa situasi di mana seseorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu, jenis pajak ini yaitu PPh pasal 24. Penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau bisa disebut juga dengan accrual basis. Yang kedua ada penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen dalam pasal 18 ayat 2 UU PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada batas maksimum kredit pajak. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama ada penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari penghasilan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga ada penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat ada penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan. Yang kelima ada penghasilan dari penghasilan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Yang ketujuh ada keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Yang selanjutnya ada koreksi pajak. Adanya koreksi pajak di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertentu kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar juga. Nah, untuk yang satu ini, wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT-nya. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang bayar tidak akan ditagih. Jika koreksi yang terjadi menyebabkan penghasilan terutang luar negeri lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT, maka akan menyebabkan laporan pajak
luar negeri itu lebih bayar. Adanya koreksi ini mengakibatkan PPh terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil. Akibatnya PPh kelebihan bayar. Kelebihan ini bisa dikembalikan setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak yang lain. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri, persyaratan administrasi pengkreditan pajak luar negeri seperti yang dikatakan pada poin sebelumnya, wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri, kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Permohonan kemudian dilaporkan bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen, yakni laporan keuangan dari luar negeri, fotokopi SPT tax return yang dilaporkan di luar negeri, dan juga dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Yang selanjutnya ada pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen. Proses pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen yang diterima oleh BUMN non-bursa terkendali langsung pada tahun pajak dibayarkan atau dipotong pajak penghasilan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.03/2017 tentang penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar perhitungannya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyetoran modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Kemudian, wajib pajak dalam negeri yang mengkreditkan pajak penghasilannya harus menyampaikan perhitungan pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong atas dividen yang diterima dari BUMN non-bursa terkendali langsung kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut. Yang pertama ada laporan keuangan, yang kedua ada fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang ketiga ada perhitungan atau rincian laba dalam 5 tahun terakhir. Dan juga yang terakhir ada bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima. Penyampaian perhitungan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Selanjutnya kita masuk ke bagian 8. Pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama ada pengertian. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Keterlambatan baik dalam pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Keterlambatan baik dalam menyetor maupun melapor dapat dikenai sanksi ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku. Yang selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 25 untuk meringankan beban pajak terutang pada akhir tahun apabila Anda bukan termasuk wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final berdasarkan PPh 23 tahun 2018 maupun bukan termasuk orang pribadi pengusaha tertentu, Anda diwajibkan melakukan pengangsuran PPh pasal 25 setiap bulan. Besarnya angsuran PPh pasal 25 umumnya rumusnya seperti ini: penghasilan neto dikalikan dengan tarif pajak kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Selanjutnya ada perhitungan besaran angsuran. Penghasilan neto adalah yang pertama, dalam hal wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan. Penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya. Yang kedua, dalam hal wajib pajak orang pribadi hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan. Penghasilan neto non-neto fiskal dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto atas peredaran atau penerimaan bruto. Yang ketiga, dalam hal wajib pajak badan, penghasilan neto fiskal dihitung dari hasil perhitungan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi yang baru terdaftar dan wajib pajak badan yang baru terdaftar yang bukan merupakan hasil merger, likuiditas, perubahan bentuk badan usaha dari wajib pajak badan yang sebelumnya sudah ada adalah nihil. PPh pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 25 dan telah mendapatkan validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi. Yang selanjutnya ada contoh perhitungan besaran angsuran. Tuan Beni dengan status TK0 itu tidak kawin
tanpa tanggungan. TK sama dengan tidak kawin atau belum menikah. 0 itu berarti tidak memiliki tanggungan, baik tanggungan berupa anak, orang tua, atau orang tua yang menjadi tanggungan pajak. Kita lanjut ke contoh soalnya. Tuan Beni dengan status TK 0 terdaftar sebagai wajib pajak pada KPPA pada tanggal 1 Februari 2015. Penghasilan neto fiskal setahun pada tahun 2018 adalah sebesar 100 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut. Diketahui penghasilan neto setahun sebesar 100 juta, PTKP TK 0-nya sebesar 54 juta. Jadi untuk PKP-nya, penghasilan kena pajaknya sebesar 100 juta dikurangi 54 juta, yaitu 46 juta. Lalu PPh terutangnya 5% dikali 46 juta, yaitu 2.300.000. Besarnya angsuran PPh pasal 25 April 2019 adalah 1/12 dikali 2.300.000, yaitu sebesar 191.600 sekian. Yang kedua, ada contoh dari PT Mulia. PT Mulia terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri pada KPPC pada tanggal 1 Februari 2015. Peredaran bruto setahun lebih dari 50 miliar rupiah. Penghasilan neto laba fiskal dapat dihitung berdasarkan pembukuan sebesar 120 juta setahun. Besarnya PPh pasal 25 bulan Februari 2019 sebagai berikut. Diketahui penghasilan neto laba fiskal tahun 2019 sebesar 120 juta rupiah. PPh terutangnya 25% dikali 120 juta rupiah, yaitu 30 juta rupiah. Besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2019 yaitu 1/12 dikali 30 juta, hasilnya 2.500.000. Lalu yang selanjutnya ada perubahan nilai angsuran. Pada umumnya nilai angsuran ini bersifat flat. Namun dalam beberapa keadaan dimungkinkan terjadinya perubahan nilai angsuran. Nilai angsuran terbaru akan diterapkan pada bulan-bulan tersisa dari bulan yang bersangkutan. Angsuran wajib pajak dapat dihitung kembali berdasarkan perkiraan penaikan PPh tahunan yang akan terutang apabila dalam tahun berjalan wajib pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan PPh tahunan yang akan terutang tersebut lebih dari 150% dari PPh tahunan yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besaran angsuran sebelumnya. Pada keadaan sebaliknya, apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya 1 tahun, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh tahunan yang akan terutang tersebut kurang dari 75% dari PPh tahunan yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besaran PPh angsuran sebelumnya. Maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besaran angsuran secara tertulis yang akan ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang paling lama 1 bulan. Permohonan pengurangan harus disertai dengan perhitungan besaran PPh tahunan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besaran angsuran untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun yang bersangkutan. Selanjutnya ada sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya, untuk bulan Februari 2023 ada WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret sesuai pasal 9 ayat 2A UU KUP, wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2%. Pajak online pajak adalah aplikasi hitung, setor, dan lapor pajak yang menyediakan kemudahan dan dalam membuat laporan PPN, PPh pasal 23 dan PPh pasal 21 yang akan dibutuhkan sebelum membuat laporan pajak penghasilan pasal 25. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar sendiri pajak penghasilan dalam tahun berjalan secara bulanan. Pajak tersebut dimaknai sebagai angsuran yang akan menjadi bagian pelunasan secara kolektif atas SPT tahunan PPh yang merekam seluruh penghasilan dari awal sampai dengan akhir tahun. Tahun pajak atau tahun buku yang dikehendaki berbeda dengan tahun takwim. Ketentuan ini dikenal sebagai kewajiban PPh pasal 25 bulanan karena tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP yakni pasal 25. Yang selanjutnya ada penetapan khusus. Berbeda dengan umumnya yang berasaskan self-assessment, besaran angsuran untuk wajib pajak tertentu ditentukan dengan penetapan khusus. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK 03/2018 tentang perhitungan angsuran pajak
penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu telah menyebutkan bahwa angsuran untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak, sedangkan untuk wajib pajak baru pada tahun berjalan ditetapkan nihil. Penetapan nihil artinya mereka dibebaskan dari kewajiban ini pada tahun pertamanya, dari sejak masa terdaftar sampai dengan akhir tahun. Tidak semua pajak memiliki privilege ini karena hanya diperuntukkan kepada wajib pajak yang baru terdaftar 1 tahun, namun tidak termasuk wajib pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambil alihan usaha, dan atau perubahan bentuk badan usaha. Yang terakhir ada permohonan penetapan. Perbedaan cara perhitungan juga terjadi untuk wajib pajak bank, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak badan usaha milik negara, wajib pajak badan usaha milik daerah, dan wajib pajak lainnya. Selain beragam, penetapan besaran angsuran atas wajib pajak kelompok ini juga melalui surat penetapan khusus berupa surat pemberitahuan besaran angsuran dari Kantor Pelayanan Pajak atau KPP yang merupakan hasil tindak lanjut atas permohonan wajib pajak. Wajib pajak tersebut mengajukan permohonan ke KPP untuk penetapan angsuran periode berikutnya dengan mengirimkan atau melampirkan laporan keuangan yang telah dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Bursa Efek dan Rencana Kerja dan Angsuran Pendapatan atau RKAP yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Bank mengajukannya setiap bulan untuk perhitungan angsuran bulan berikutnya, sedangkan selain bank mengajukannya setahun sekali atau sesuai periodisasi kewajiban pelaporannya yang telah ditentukan oleh OJK atau Bursa Efek. Demikian pemaparan materi mengenai pajak penghasilan pasal 22, 23, 24, dan juga 25 yang telah kami sampaikan. Kami memahami bahwa materi perpajakan ini bukan materi yang ringan karena banyak hal teknis yang harus kita perhatikan dengan seksama. Namun, dengan memahami dasar-dasar dan mekanisme dari masing-masing pasal tersebut, diharapkan kita semua dapat lebih siap dan tertib dalam mematuhi kewajiban perpajakan baik sebagai individu maupun sebagai badan usaha. Perlu kita ingat bersama bahwa kepatuhan pajak bukan hanya soal kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kontribusi aktif kita dalam mendukung pembangunan negara. Untuk itu, kami harap materi ini dapat menjadi referensi awal yang berguna dan memudahkan teman-teman sekalian untuk menjalankan kewajiban pajak dengan lebih aktif dan juga terstruktur. Terima kasih atas perhatian dan waktu dari Bu Yuwitan dan juga teman-teman sekalian untuk menyimak pemaparan materi ini sampai dengan akhir. Kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, bisa menghubungi saya dan juga Mas Andika. Kami juga sangat open teman-teman sekalian kalau mau menambahkan materi atau mengoreksi materi yang sudah kita paparkan tadi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pemaparan materi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.